Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah alladhi a'adda lil muttaqina al jannah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah nabiyil alami wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin al mukarramin, para alim yang dimuliakan Allah, para alimah yang dimuliakan Allah, ulama inal hadirin, para kiai yang hadir yang dirahmati Allah, lebih-lebih para kiai di Pengampon dan sekitarnya, para asatid, para ustadzah yang saya hormati, jajaran panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam dan juga haul Mbah Abu Dawud yang saya hormati, para sepuh, para tokoh masyarakat, lebih-lebih Bapak Ketua RW, bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua RT yang saya hormati, saya cintai, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemuda-pemudi Islam Pengampon yang saya hormati, saya cintai, mudah-mudahan semuanya dicintai Allah, semuanya dicintai Rasulullah, hidupnya mulia fid din wad dunya wal akhirah. Marilah bersama-sama kita wujudkan puji syukur kehadirat Allah. Kita ucapkan bersama kalimatut tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pembuka pertemuan kita, perkumpulan kita bersama ke surga Allah kelak. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan semuanya kelak bersama Nabi di surga Allah. Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang punya dispensasi membuka pintu surga. Umatnya orang pengampun itu besok masuk surga pertama kali. Amine gampang, sembayangi sing repot. Mun karo amin paling gampang, saambuasan rasan jelas tak bisa. Paham nggih? Allahumma alhamdulillah, rupanya saya agak lama ndak ketemu orang pengampun. Sampai wae sing lali jenenge. Mek Pak Sudi tok lho sing kenal. Nggih. Jadi Bapak Ibu, kula kalian panjenengan malam ini kembali berterima kasih kepada Allah atas adanya keberkahan umur, sehingga sampai pada waktu di awal tahun baru ini. Tahun baru niku ya Hijriyah atau Masihiyah. Kedua-duanya sama menjadi bahan pengingat atau merupakan sebuah peringatan bagi kita semua. Di mana peringatannya terletak pada diri kita masing-masing. Yang asalnya rambut tidak beruban, kelihatannya putih, padahal kita tidak ngecat putih, tahu-tahu putih sendiri. Apalagi gigi yang tidak bisa dikompromi untuk makan daging. Apalagi kaki tidak bisa betah dibuat bersila. Kadang-kadang bahasa Madura, kita semenit lengoncur, kita semenit lah sila boleh, tak semenit tongkul toot boleh. Ini tanda sehingga yang berteman di media sosial dengan saya mungkin tahu yang saya unggah. Saya pinjam doanya seorang walinya Allah, namanya Sayyid Hasan bin Hani, dikenal dengan orang pengampun namanya Abu Nawas. Istilah bahasa Imam Nawawi Abu Nuwas. Abu bidommin nun, an-nuwas huwal konceru fi a'la songkoihi. Itu bahasa Arab pengampun. Yang dinamakan nuwas itu koncer ndukure kopluk, disebut Abu Nuwas. Apa katanya Abu Nawas? Wa umri nakisun fi kulli yaumin fadambi zaidun kaifahtimali. Umur kaula Gusti saben dinten kirang,
Mangkane dosa kula setiap dinten menika tambah. Yen boten panjenengan paring ngapunten dhateng dalem, dos pundi dalem ingkang badhe mikul kathahé dosa. Ini Abu Nu wa umrina kisun fi kulli yaumin padam bizaidun kaifah timadi. Doa ini disebut ulama dengan doa berjudul i'tiraf, pengakuan. Sama dengan orang keluar dari majelis, ya Rabbana i'tarafna. Nah begitu itu loh, bi annana i'tarafna. Keteledoran dalam pengakuannya, kita minta maaf kepada Allah. Umur kami dikurangi tiap harinya, dosa kami setiap hari makin bertambah. Monggo ngaku teng Gusti Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Niku kula sampean ngaku penjaluan ngeten bareng. Kula seneng sing niki mawon, gak usah sing ngoten nggih. Enakan sing ana sambungane nggih. Wong lanang wong wedok gak ana sambungane tapi nyetrum. Iya Dik ya. Lanang wedok lho sambungane gak ana tapi kok iso nyetrum ya. Dosa kami tiap hari bertambah, padahal usia selalu berkurang. Milane pinter Abu Nuwas niku matur dateng Gusti Allah, Gusti dalem menika mboten pantes menawi jenengan lebetaken dateng swarga. Nanging dalem mboten kiat, umpami panjenengan ngelempar kula dateng neraka. Iki malaikate bingung. Ngrungokno Abu Nuwas, ke surga ndak pantas, ke neraka ndak kuat, lalu minta apa? Ya, mintanya ternyata terimalah tobatku, ampunilah dosaku. Ya padha ae njaluk swarga. Nggih? Nggih. Ana cowok ketok cewek, ceweke wayu sugih pisan, sing delok cowoke gak pati duwe dhuwit, wong tuane ya gak duwe dhuwit. Dadak cowoke ngomong ngene, Bu, cek ganteng, cek ayune arek iku ya Bu ya. Ah iya cung, kate ora apa kon wong kon wong gak duwe. Iya Bu, gak pantes lek oleh iku Bu, tapi aku rasane gak kuat lek gak oleh iku Bu. Lah maksudmu piye? Ya mbok ya mbok ya ana sing njalukno ngono lho Bu. Kocak minta tak pantes tapi mun tak oleh kana dia ngak lecek tak kuat tak. Saya bisa bunuh diri. Nengeneng sedak bisa medure nengeneng.
Menengo sing gak iso Madura, salah sapa gak belajar Madura. Nih. Umur ini hakikatnya bukan bertambah. Kalau toh ada orang yang bilang umurku sudah bertambah, tapi harus ditambah, kesempatan hidupku semakin berkurang. Lek umur ngomongnya tambah, kesempatan hidupnya semakin berkurang. Jadi kalau ada orang bilang ditanya, Mas berapa usia sampean? Mbah sampean sudah berapa tahun umurnya? Tata mbai ngomong, aku biyen udah nawu iku nak. Meneng disaiki mbah dudu aku. Biyen udah nawu iku nak, putuku wis 5 nak. Aja nabu kompoyo lelema. Mbok saiki ya pira kari kalkulasi dhewe ae, Cuk. Jadi kalau ada orang berapa usianya? 50 tahun. Apakah itu usianya? Mboten. Usia yang asli ndak kita ketahui. Kenapa Allah merahasiakan usia ini tidak diketahui? Biar kita senantiasa beribadah kepada Allah. Saya pernah diundang para dosen pengajian. Ya namanya dosen, pertanyaannya ndak seperti orang kampung. Kenapa sih Pak Ustadz? Ya. Katanya dalam hadis kita ini sudah ditentukan semuanya. Rezeki ditentukan, umur ditentukan, mati dan hidupnya ditentukan, bahagia dan tidaknya ditentukan. Kenapa mesti berdoa kepada Allah? Minta umur panjang, rezeki yang banyak, kan sia-sia. Saya jawab, jawaban pertanyaan itu Pak cuma satu, karena kita tidak tahu. Mereka kecewa dengan jawaban saya, karena saya hanya menjawab karena kita tidak. Wes bener wis iku wis. Ya karena saya ndak keburu menyampaikan penjelasannya yang di belakang nyeletuk. Ndak tahu gimana Pak Ustadz. Ini baru saya jawab. Bapak kan kecewa dengan jawaban saya. Jelas penjelasannya ndak ada. Kan Bapak tanya tidak tahu bagaimana, makanya sebelum saya jawab saya tanya dulu kepada Bapak yang ingin saya detailkan. Ya Pak Ustadz, Bapak tahu selama hidup rezekinya berapa yang diberitahu oleh Allah? Waduh, gak tahu Pak Ustadz. Sudah, sekarang saya balik kepada penanya, Pak, sampean selama hidup udah dikasih tahu usianya berapa, besok matinya, sampai tahun berapa, dan berapa jumlah usia sampean? Nggak tahu, Pak. Karena ketidaktahuan itulah kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah berkahi umur kami, berilah berkah umur kami, panjangkan umur kami. Padahal umur itu sudah dibatasi oleh Allah. Kenapa mesti minta umur tambah panjang? Karena kita tidak tahu berapa umur yang diberikan Allah kepada warga pengampun. Ada yang meninggal di sini? Ada? Yang biasa ngundang saya dulu masih ada semua? Ya, ada sinten? Dua Abah Sapari tidak ada. Lagi sinten? Pak Haji Sahri lah ini. Itu kan tidak diketahui kapan itu catatannya. Nah sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, kira-kira sampean usianya berapa tahun sampai kematiannya nanti? Ada, saya tahu.
Padahal kita semua ini calon-calon mayit. Bapak Ibu, saudara-saudara calon-calon mayit yang saya hormati. Ya kalau sampean calon mayit masih kurang 350 tahun lagi. Kalau saya kan sekarang masih usia 15. Jadi masih kurang 500 tahun lagi. Jadi sampean 350, sampean saya 500. Kalau di sini besok sudah mati semua, saya siap ganti Jokowi. Orang letak kaping kok tetia presiden. Can Pak Sudi, jaring gendeng lah itu tuh kiatan tengah. Paham gak? Lo andai kata diberitahu oleh Allah, Pak Haji Ruji, usianya sampean mulai lahir sampai mati nanti terjumlah 125 tahun. Rezekinya sampean 123 triliun. Sampean kalau mati husnul khotimah, dikubur mendapat rahmat, dihisab lebih berat timbangan amal baiknya, di akhirat surga. Tenang-tenang Pak, duduk. Ndak sholat, ndak, saya sudah surga. Ndak kerja, rezeki saya 123 triliun. Ndak takut mati Ki Abid. Loh, karena ketidaktahuannya inilah. Ini nggak apa badan. Milane di dalam kita menyemarakkan tahun baru, ya bersyukur, ya harus berhati-hati. Jadi kalau orang ditanya berapa usia panjenengan, 60 tahun, itu bukan usia kita, itu yang sudah kita nikmati. Sisanya ini mysterious problem. Artinya kula sampean gak ono sing weruh. Mbuh ya taun maneh ana apa ndak? Mbuh meneh ana apa ndak? Nggih. Soalnya kapan hari itu ada anak-anak laki-laki dan perempuan boncengan. Ketika keduanya cium-ciuman mati. Di mana? Di daerah Blitar Barat. Ceritanya bagaimana? Saking senangnya sepeda motoran boncengan laki perempuan, mungkin cewek dan cowoknya. Tahu-tahu kedua-duanya saling ciuman, yang dicium truk waktu berhenti. Jadi keduanya mencium truk yang lagi parkir di pinggir jalan. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya cium truk ambu. Ada lagi orang meninggal dunia yang katanya kejatuhan bawang merah itu. Itu kejatuhan bawang merah, mati kalau ajal sudah ada. Kan memo itu yang memuat, memorandum itu. Saya baca ternyata ketumpahan bawang merah 1 truk. Ya mati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya besok kalau sudah sampai waktunya husnul khatimah. Allah biha, ya 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 Allah bi husnil. Ya Allah, wahai Allah, biha, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
biha dengan iman, Islam dan ihsan, biha dengan akidah Islamiyah, biha dengan al-hasanat yudhibna sayyiat, biha dengan a'malis sholihah, jadikan kami orang yang husnul khatimah. Ngarteni bihan itu banyak, ya. Ana sing ngarteni kalimat dikatakan dengan biha karena memang lafadznya muannas, jadi biha. Ada aqidatul islamiyah wal imaniyah, biha. Ada innal hasanat yudhibnas sayyiat, biha. Yang hasanat yudhibnas sayyiat ternyata paling santer ulama mengatakan as-sholawatul khomes, sholat 5 waktu, dan begitu selanjutnya. Karena itu perlu kita evaluasi diri. Bahasa Sayyidina Umar ibnul Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Bijiin dhewe awakmu sadurunge awakmu dibiji karo malaikat meneh. Masalah malaikat ini besok tergantung yang disuruh Allah. Jadi malaikat kalau memeriksa orang pengampun, dari mana ini? Pengampun, Pak. Mana kepala rombongan? Abaruji, Pak. Tim keamanan Pak Sudi, penasehat Ustaz Ismail, Pak. Penyandang dana siapa ya? Hah? Pak Abbas, Pak. Ditanyakan, mau ke mana? Ke surga. Sudah lengkap surat-suratnya? Sudah, Pak. Sholatnya? Rang, Pak. Puasa? Ya ada yang puasa seperti kendang, Pak. Depan tertutup, belakang tertutup, tengah bolong, Pak. Kenapa mau ke surga? Katanya Pak Usman Yunus begitu, Pak. Pokoknya mau ngaji. Ya ngaji kalau memang kamu itu beribadah. Kalau kamu udah beribadah, gagal. Jadi malaikat, balik kabeh. Ketika banyak yang protes, saya kan berbuat baik, coba. Iya, tapi kamu kan kadang-kadang cuma kamu pura-pura ngaji. Kamu kan biasanya kadang teler, kadang ataruan, kadang meletogel kakek. Saasan-rasan tak gelem remare kakek. Akhirnya malaikat satu berdiri. Malaikat yang mengumumkan, alam a'ahad ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Pengumuman kepada penduduk surga yang surat-suratnya kurang lengkap. Apakah kalian tidak pernah mendapat janji dari Allah? Katanya operator sound system, iya, Pak. Kacanya tukang syuting, oke. Dan panitia pengajian, kamu panitia pengajian? Iya. Kenapa sobo tidak bayang? Telat, Pak. Kesiangan. Wah, kulai tanya aki, kamu bagian apa? Saya ceramah, Pak. Kenapa tidak sholat subuh? Kula bingung. Mestinya saya mau bangun, Pak. Kok tidak bangun? Eteret anak metua, Pak. Akhirnya mau ke masjid gagal, Pak. Karena dia alasannya kedinginan katanya. Jadi saya tidak jadi ke masjid, ngekep dia, Pak. Dan malaikat entapok colon bingung mari. Mudah-mudahan husnul khatimah. Udah. Makanya
Biar tidak berlarut-larut, ini ada 2 acara. Enaknya ambil mana ini? Tahun baru, khol mbah. Khol ini berarti kematian. Tahun baru ini berarti waktu sing anyar. Gini saja. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Coba sampean lihat nanti, takut saya keliru. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf. Dilihat atau adik-adik yang sedang kuliah ya di bagian Quran hadis. Dalam Sahih Ibnu Majah itu ada sabda Nabi disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdillah. Saya ingat ini pernah saya sampaikan di Kecamatan Galis, makanya saya masih ingat, saya sampaikan saja, momennya tepat. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa manusia pertama malam ini yang berkategori manusia adalah yang berbicara alias penceramah. Kedua, para hadirin, para mustami'in mustami'at. Hai manusia. Tidak usah dilagu. Kalau dilagu malah butuh musik. Hai manusia. Jadi tidak usah dilagu. Ya ayyuhan nas, hei manungsa. Hai manusia. Coba lihat isinya dari Kanjeng Nabi. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Bertaubatlah sebelum meninggal. 1. Catat. Bawa buku? Enggak bawa. HP Samsung? HP Samsung. Mohon maaf Pak Samsul, mohon maaf. Kelero. Pak Samsul, mohon maaf yang bernama Samsul. Ngojak HP Samsung, kelero Samsul kena. Mohon maaf Mas. Sudah ditulis saja, nanti diupdate ada di Pacebook ya, kalau atau di WhatsApp. Catat perawan-perawan di ngaki ben gadis-gadis, perawan-perawan yang tidak pernah disentuh perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki, namanya kan perawan ya. Perawan. Pra itu belum, wan itu akhiran untuk laki-laki, dermawan, pahlawan. Ya, sukarelawan. Lek wedok sukarelawati. Iya. Kalau orang loman derma menjadi dermawan. Nah, kalau perempuan pati kan gitu. Jadi karena pra belum pernah apa? Belum pernah disentuh laki-laki. Namanya wan itu akhiran laki-laki. Jadi perawan belum pernah disentuh laki-laki. Makanya bernama perawan. Saya juga pernah ditanya lagi tentang wisuda. Wisuda itu apa sih sebenarnya? Saya sendiri tidak tahu karena saya tidak pernah diwisuda. Tapi kalau saya yang mengartikan wawasan ilmu siap untuk diamalkan. Itu namanya wisuda. Tapi lah wisuda TK, ya tetap TK. Abata salama sakila sapu aga. Paham ya? Udah. Paham. Jadi dicatat apa yang saya katakan. Jadi perawan-perawan atau lancing-lancing semuanya, kalau mengupdate status jangan mengupdate sesuatu yang membuat malu diri sendiri, jangan. Perawan itu paling apik mengupdate status itu lebih baik, ya Allah, aku masih gadis dan aku masih sendirian. Saat ini aku sedang belajar. Kirimkan kepadaku seorang pria yang menjadi imam bisa ku ikuti ke surgamu. Bagus. Nanti semua akan cari alamat, anak genteng cari ini di mana alamatnya ini. Dari Ampel, mana ini alamatnya ini? Iya, dari sini montada seentar engkau tibi seentar. Lah ngedit status kok malu-malui dirinya sendiri.
Saat ini aku sedang galau dan stres, memikirkan si dia yang kucintai, tapi dia sama sekali tidak menggubris aku. Berarti kalau saya yang membaca natijahnya gak payu arek iki. Ojo ngisin-ngisini. Update status itu yang baik dek ya. Iya, ojo sak karepe dhewe ae. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah manusia sebelum kalian mati. Satu. Kedua, wabadiru bil a'malis salihah. Nomor dua, bersegeralah berbuat kebajikan sebelum kalian dirusak oleh amal-amal yang lain atau disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua. Yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Sambunglah dirimu dengan Tuhanmu bikasrati dzikrikum lahu, dengan banyak berzikir kepadanya, wa kasratis shadaqat, dan banyak bersedekah. Apa yang akan terjadi kata Nabi? Turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Kalian akan mendapatkan pertolongan Allah, diberi rezeki mudah, dan akan ditutup kekurangannya oleh Allah Subhanahu. Jadi katanya Nabi dalam Sahih Ibnu Majah yang saya baca, karena saya membacanya saya ingat di Sunan Ibnu Majah, perkara kitab yang lain ada itu berarti sama. Okay? Kalau sampean baca Bukhari ya Bukhari saja. Bukhari ini khusus memang sahih, walaupun ada di dalamnya yang menurut ulama sepakat kurang kesahihannya, tapi 725.000 hadis itu dicatat oleh Imam Bukhari, dan itu pun nyatatnya tidak seperti kita. Kalau kita mencatat hadis cuma copy paste, artinya kopas terus. Makanya kata Ibnu Mas'ud, besok di akhir zaman banyak orang pinter tapi goblok. Kok bisa dikatakan pinter tapi goblok? Ya, wong masang status cuma ngopi dari artikel yang ada, lalu ditempelkan ke yang kosong, dikirim, suruh baca, ndak tahu. Yang penting qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjangnya zaman akhir niku ngoten. Zaman akhir besok banyak orang hebat tapi sebenarnya ndak hebat. Kadang-kadang hafal hadis cuma 3, yang dulu-dulu salah semua. Kiai yang hafal hadis ribuan hadis disalahkan. Bahkan Imam Ghazali juga disalahkan, Imam Nawawi disalahkan. Padahal hadisnya cuma hafal 3, itu pun minta tolong ke laptop. Laptopnya mati, hadisnya hilang. Subhanallah. Mondok ngaji lek kepingin ngerti Islam niku nopo, hadis niku nopo, ayat muhtasabihat niku nopo, ayat muhakamat niku nopo, hadis mursal, hadis mu'an'an, hadis sahih, hadis mu'dal, itu hadis apa? Kak moro-moro antem kromo terus hadis ngono, Pak Le. Ada hadis musalsal. Musalsal mencandring medurakan hadis asal-salan. Nah, padahal hadis musalsal itu hadis yang menerimanya dengan pakai ngapuranjang tangan, itu musalsal. Kalau kali sampean gak iso. Kalau saya punya, kenapa saya punya? Saya dari guru saya. Gini, jadi pakai gini memang. Nah, guru saya dari gurunya dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari gurunya musalsal sampai kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek teko saudara go ogle lain. Saudara go ogle niku pancene luar biasa. Njaluk opo ae iso. Ya, tulisannya lak go ogle, ojo diroba-roba. Kita orang Indonesia, Jadi ngomong Putri Diana ya tetap Diana, ndak usah Diana, ndak usah. Lek kate Diana mulya nang Inggris. Karena tulisannya google ya tak waca google.
Tunggale aku belajar autodidak bahasa Inggris, ya. Ho ayo mai oncele, lah ngono nggih. Tulisannya lah oncele lek angkel iku ya. Iya. Sampai aku ditakono kanca-kanca ana motor mobil bunyinya mobil sapi itu kan tulisannya SHRAP kan ngoten nggih. Ana H sian. Cak iki wacanane apa, Cak? Wis wacon seharep mari. Are waca seharep. Ya. Kak, saya artinya ndak kagetan dengan begitu-begitu itu. Soalnya tulisan sing ngepas tulisane sak wacanane ya pancene Arab niku. Alif fathah a, nun fathah na, ana. Alif fathah a, ba ya kasrobi abi. Nggih. Lah kula kalih sampean, ayo ngomong Adobe Photoshop ngono apa tulisane? Ayo, lah Adobe Photoshop. Nggih. Iya, ndak padha. Ya. Ngono wong ngomong I lope. I love. Bibir kan ngono. I love. Apa diwaca? I love you. I love you. Pokok sing ndak repot tuh pancen Quran iku alif lam mim. Baru repotnya bagi orang yang ndak belajar kalau bacaan imalah. Seperti Syekh Al-Afasi itu memang ikut bacaan imalah seperti kolon. Kolon ini saja orangnya buta. Imam kolon itu buta, ngajari santrinya itu pakai rabaan tok. Tapi menjadi imamnya Quran. Lah Al-Afasi kalau baca ayat, kalau baca Quran, ndak pernah ada imalah, semuanya imalah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan akhwa sanukri'uka fala tansi illa ma syaa Allah. Lamnya lafaz jalalah menurut Ibnu Malik penulis Alfiyah ndak boleh diimalahkan. Illallah tetap ndak boleh. Illa masyaallah. Ditempeleng mek malaikat cek macem-macem. Ndak boleh. Lah cuma saya pesan kepada yang bisa qiraah sab'at, tolong kalau di masyarakat umum jangan dibaca. Nggak usah dibaca, ya. Soalnya kalau orang itu belajar tafsir, misalnya ada ayat di dalam surat Al-Baqarah misalnya, waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijukum min haitsu akhrajukum wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'udz zalimin. Nah, itu bisa dibaca wa la tuqatiluhum faqtuluhum, lah ngaten nggih. Itu bisa dibaca wala taqtuluhum hatta yaqtulukum. Lah ngoten. Faqtuluhum iku lak diwaca nek di kampung sing wong gak tau maca, iso-iso sampean sing salah. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Jare sing wek tuwek sing gak tau maca imalah, mak ora ngajar kelu nak kana. Quran terbener baca salah pada ngaji ya. Torok mang ustaz kata dia Quran bener kabala salah. Wa aqimis salat bisa jadi wa aqimis salat. Loh. Nah, tapi kalau yang seperti itu tolong ndak usah dibaca di tempat umum. Memang Quran inilah yang ndak ake macem-macem. Lek bahasa Arab sih ono macem-macem. Zaidun koma Zaidun lain artinya. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Wes. Ndak ada diluruskan koma Zaidun sudah berdiri. Siapa? Zaidun Zaid. Kaaken koma Zaidun Zaid berdiri. Ngono tok ae. Udah, ulah apa bahas iku kok iso bahas gramatika iki piye? Udah. Hai manusia, ayo bertobat kalian sebelum kalian kedatangan yang namanya mati. Kata Nabi, dulur-dulur, tobato jalu sepuro nang Gusti Allah. Aku iki lho karo Gusti Allah.
oleh jaminan. Tapi Kanjeng Nabi kan begini, saya tiap hari memohon ampun dan bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali, paling sedikit 70 kali. Sekarang kita pikir, Nabi sudah dijamin surganya, umpama kepleset dosa diampuni lebih dulu, gitu masih minta maaf kepada Allah Subhanahu. Napa malih kula kalian panjenengan menungso biasa sing identik dengan pekerjaan dosa. Pendino ae kula mbek sampean sarapan dosa kok. Wong nang pasar lho diomongi, "Hi, pakaiane kaya ngono lah meneng apa?" Oh. Lah apa? Ngomongi wong lha apa? Kadang wong sing wis apik-apik kudungan nang pasar, klambine wis apik. Karo sing gak seneng kodhong ate omongane ngene, "Hi, kok kaya bunyai?" Ka pasar ae kudungan. Lah makanya saya pesan kepada sampean ibu-ibu, tutup auratnya. Bagaimanapun orang benci kepada sampean, ditutup auratnya, berjilbablah, dan itu ada tempat-tempatnya. Maksudnya ketika dilihat orang banyak, berjilbablah. Di rumah pun bagi ibu yang sudah punya menantu, ojo pakai kota ngetok. Lo mantune ku ya menungso, iso mantune ngeres, "Hi ibu ya." Nah, lo mantu rek. Wis kadung mulai anake sing dikaoleno dadakno ibuke sekarepan, mantu kan gak batal wuduke. Gak batal, tapi jare fuqahaul Islam, mbek orang sing ahli hadis mbek tafsir, aja ngepek sakarepe dhewe. Oh, mulai ana mantune tok dadakno kutangan tok. Ngelembre kabeh atik kutange keciliken. Jare mantune, segere. Saiki ku kadang-kadang ndak genta wong-wong iku. Kalau dulu orang itu buka aurat itu malu kalau dulu. Sekarang ndak. Nyusoni anak sak tepake nok gang-gang. Lah saya kan dulu pernah bilang kepada sampean, saya bawa kitab pakai surban. Ada anaknya orang nangis di gang itu. Ya, dia nangis, ibunya loh ndak lihat depan, ndak lihat belakang, ndak lihat kanan, ndak lihat kiri, nggak tahu ada Usman Yunus. Lo tahu-tahu langsung mengeluarkan kelapa muda. Lo saya waktu itu bukan innalillah Ustadz, enggak. Saya enggak innalillah. Justru saya alhamdulillah. Berarti sehat mata saya. Andai kata enggak sehat mata saya, enggak lihat seperti itu. Lah kalau Abah Ruci sama Pak Sudi melihat seperti itu, innalillah kan begitu. Kalau saya enggak lihat seperti itu, alhamdulillah. Berarti tidak butuh berobat mata saya. Tapi ya dak iya candreng Madura Bu, marene ku kata iya pahjurupen kabeh. Hati-hati, dosa itu setiap saat. Lelai Kanjeng Nabi Rasulullah, walaupun umpama terkena satu saja dosa, Allah sudah menjamin diampuninya. Itu Rasulullah. Tapi Rasulullah Bapak Ibu ndak pernah bosan minta ampun kepada aku. Lo kali sampean Masya Allah milale kudu isin nang Gusti Allah, kudu malu kepada Allah itu kalau bisa malu karena keteledoran atau malu karena ketaatan yang kurang pas. Kulo kali sampean lo kudu isin, sembayangi akhir tok kulo kali sampean. Kadang nggak sembayang, nggih napa mboten? Tapi rezekine Gusti Allah digolek itu. Ngono ya, Masya Allah. Al haya li taksirin nafsi. Ono isin karena keteledoran diri. Coba sampean lihat subuh jam berapa? Subuh itu jam 4 lebih 11 menit. Nggih napa mboten? Iku kurang lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
As-salatu khairum minan naum. Naume dawa lek di Indonesia. Lah di Arab niku mboten. Sing di Masjid Mekah khusus iki lho. Mekah dengan Madinah adanya lain, lagunya hampir sama. Cuma khairum minan naumnya itu pendek. As-salatu khairum minan naum. Lah dek ngriki mboten. Dadi kono salate panjang, naume pendek. Dek ngriki mboten. As-salatu khairum minan naum. Dadi turu kabeh. As-salatu khairum minan naum. Karena naume lebih panjang daripada sholat, masyarakat sampean coba metek yang khusus. Insya Allah kalau udah TV One Antv, sampean lihat kalau subuh naumnya itu pendek. As-salatu khairum minan naum. Salatu khairum minan naum. Tepak sing di Indonesia. As-salatu khairum minan naum. Turu kabeh. Akhirnya banyak yang sholat subuhnya campur duha. Karena campur duha, niatnya diganti sendiri. Usolli fardhos subha lillahi ta'ala. Niat ingsun sembahyang subuh sambung duha. Encan malaikat terus aki jong tertulia tompes kaki. Empal tengah gigi Nabi kok. Paham? Zuhur ya juga begitu. Utsman Yunus orang pengampun sama. Sama ya apa? Zuhur sampai lihat 11:30 waktu Indonesia Barat sudah azan. Nggih napa mboten? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 11:30 azan. Mana lo gak sembayang-sembayang sih? Terus gak sembayang, dielingno sing wedok iki lho. Mas gak salat ta? Kok sik suwe, Dik? Dadi jam sing didelok sik suwe. Tapi duduk wong pengampun duduk. Yang saya contohkan bukan orang pengampun, maaf. Bukan orang pengampun. Saking teledore nang waktu sampai dielingno speakere masjid maneh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Lu miasare ya. Lu ngono kadang sik tenang. Astaghfirullah ngawiti ingsun tenang iku sian. Larasi iran gelawan muji Gusti Pangeran nang bareng rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa hitungan. Jare Gus Nizam lak ngoten nah nggih dikolaborasi oleh Gus Dur nggih. Iku asline wong Sidoarjo, cuma disenengi Gus Dur. Akhirnya tampil ke permukaan, orang dua itu yang menjadi nama tersohor di mana-mana. Ngono ya sik tenang, umat Islam gak langsung sembahyang. Sampai ganti wacanane. Aghibu wa dhul ta'if la yaghibu. Aghibu wa salli ala mari. Bareng segiku mari Bismillahirrahmanirrahim Tasim Mim Tilka ayatul kitabil mubin Nawaitul wudu aliyah fir'ajul. Akhirnya
tutuk dek tengah-tengah antakuna minal mufsidin sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala Allahu akbar bareng wis mari assalamualaikum salam Allahu akbar gandeng tapi bukan orang pengampun, bukan. Itu yang banyak seperti itu orang ibu kota Jakarta, provinsi Jawa, kota Madya, Surah, kecamatan Kabehan Candian, kampungnya iya kok tak percaya balik. Tubu ilallah qabla an tamutu. Bahasa Allah dalam surat At-Tahrim ayat berapa? Cari sendiri. Hai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Manusia dipanggil oleh Allah, dan manusia ini ada 3 kelompok. Ada manusia senang bergaul dengan orang lain, berbicara berbagai apa yang dibicarakan. Hendaknya orang seperti ini, katanya para imam, para mujahid Islam, para imam kaum muslimin, para ulama, lebih-lebih di tataran kaum sufi, mengatakan orang seperti ini harus ada pengharapan dari Allah. Artinya harus takut kepada Allah, kalau bisa dalam tingkatan ala sabilil hubbi. Orang beribadah kepada Allah niku ibu ada 3 golongan. Ada 3. Sampai catat ya. Saya cuma menyampaikan satu hadis itu tadi ki wis cabang-cabang ini. Pertama, ada orang beribadah kepada Allah ala sabilil khaufi. Coba sampean kin buka sing biasa buka kitab, dibuka kitab Khilyatul Aulia wa Tabaqatil Asfiya niku sampean tingali sendiri nggih. Pertama, ya'budunallaha ala sabilil khauf. Ada orang beribadah kepada Allah karena takut. Dung kok mun tak abojong masuk neraka, kok tak abojong seksa kuburan. Iku jenenge wong ibadah karena ada rasa takut. Aku lek gak sembayang lak oleh dosa, ganjaran gak oleh, mene-mene lek mlebu kuburan aku lak disiksa, akhirnya sembayang. Ini ala sabilil khauf. Ada orang beribadah ala sabilir roja. Ibadahnya kepada Allah dengan kerangka dan jalan pengharapan kepada Allah. Aku ibadah mergo kepingin rahmati Allah. Wis ngono tok, biar dapat pahala. Tapi yang paling hebat, ya'budunallah. Ada kelompok beribadah kepada Allah ala sabilil hubbi, karena cinta kepada Allah. Lo lek wis cinta nang Gusti Allah, sudahlah, tidak bisa diganggu oleh siapapun karena sudah cinta. Orang cinta ini kalau dilihat dari bahasa sosial, ono cinta krono gantenge wong, ono cinta krono ayune wong, padahal hakikatnya yang membikin ayu itu Gusti, yang membikin ganteng itu Gusti. Ayu ganteng, elek ganteng, lemu kuru, dukur endek, ireng kuning, iku lek metu kenal pote ambune podo. Lek gak percaya wong ayu wong elek waktune buang air besar, coba diikuti ke jeding, bawa cermin, kaca cermin, kok tepak bodoh bedegelen. Jarine wong Jawa bedegelen, candring metu udah pada sekelan. Coba delok, wong ayu yo meteteng, elek yo meteteng. Jadi jangan kula kali panjenengan ngenyek satu dengan yang lainnya, ndak ada gunanya. Nggih, wong gak duwe gak usah dinyek. Merasa dirinya paling hebat, jangan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Apa maneh tengah wengi bangun tengah malam ambil air wudu,
Setelah itu sholat, baca Quran, wiritan. Karena terlalu capek keluar santai di luar rumah sambil malang kerik cari wong Jawa, sambil pegang pinggang dia berkata, kok seperti saya dok yang bangun malam ini ya? Tidak ada yang bangun malam sama sekali. Cari malaikat apa kakek? Jangan, tidak usah. Jangan sombong. Manusia tidak boleh sombong. Mas yo, kalau kan sering nyampeaken, apapun yang diberikan oleh Allah, tukang pidato kah saudara, tukang ceramah kah saudara, kiai kah saudara, bunyai kah saudara, kepala atas kan saudara, angkatan kah engkau, PNS kah engkau, atau orang yang kaya di setiap ini menengo podoai, ngulon ngetan podoai, wong sugih mangane batasnya cuma kenyang. Sing gak duwe batase ya kenyang. Ayo wong sing akeh duwike mari mangan wareg tukokno sate 20 sunduk gak kira dipangan. Tak bungkus saya nak ya. Bungkus mule. Apa maneh zaman sekarang? Zaman sekarang orang semakin gampang cari duit, semakin medit. Semakin medit. Makanya saya sering berkata begini, jangan mengatakan dan jangan menyampaikan hal ikhwal sodakoh dan amal kalau tidak pernah beramal sama sekali. Caranya sodakoh sak mampune, sampean duit 100 rupiah sudahlah, dermakan ndak apa-apa, Allah ndak memaksa. Tapi lek penghasilannya 5 juta sehari, sodakoh mau 2.000, malaikat sengko nulis. Ya masih wis ditulis apa paling gak niat apa ya 2.000 oleh 5 juta 2.000 ya. Jadi sedikit banyak kula sampean ini lagi kepada yang jualan di pasar, hei yang buka toko, yang jualan di pasar, walaupun tidak dapat pelaris kok ada orang minta, jangan berkata apa-apa dan jangan ditolak, berilah walaupun 500 rupiah. Sampean tidak tahu apakah itu pengemis sungguh atau kiriman dari Allah, malaikat dibentuk manusia sehingga diuji. Sa'labah itu dulu diuji begitu. Sa'labah waktu tidak punya apa-apa minta kepada Nabi agar didoakan. Ternyata begitu Sa'labah kaya, malaikat dibentuk manusia, 2 orang malaikat diminta sedekahnya apa? Bilangnya sahabat, apa bilangnya siapa? Sa'labah, ya. Sa'labah bin Sa'ad ini, Sa'labah bin Sa'id ya. Sa'labah ini bilang, enak saja kamu minta, saya payah-payah ngerumat kambing, saya kerja sendiri, tahu-tahu kamu datang minta. Loh, wong iku lek gak maca sejarah Pak, gundul pikirane. Coba satu saja saya sarankan kepada adik-adik remaja, kepada mas-mas atau mbak-mbak yang suka dengan kehura-huraan, tolong sampean baca ceritanya Malik bin Dinar. Usia berapa tahun beliau ngaji Islam, berapa tahun dia berfoya-foya dengan harta bendanya sambil minum-minuman. Sampean lihat Imam Shibli bagaimana hebatnya. Saya tidak menyuruh sampean membaca sejarahnya Muhammad bin Idris atau Imam Idris abahnya Imam Syafi'i. Tidak menyuruh membaca Sayyidah Maryam ibunya Nabi Isa. Tidak menyuruh membaca Rabi'atul Adawiyah, itu sudah orang luar biasa. Coba sampean cari seperti Khalid bin Walid, sampean baca ceritanya. Umar bin Khattab baca ceritanya. Malik bin Dinar sampean baca ceritanya. Fudail bin Iyad sampean baca. Nanti sampean akan tahu beginilah asal usulnya manusia, tidak langsung menjadi walinya Allah. Milane kalau ada khol, ini yang dikholi, orang meninggal dunia dikholi. Belum pernah di sini niru Kanjeng Nabi, tidak pernah. Apa pernah Mbah Boyut ini diperingati kelahirannya? Tidak pernah. Kalau Kanjeng Nabi kelahirannya peringatan Maulid Nabi. Wah, kelahiran berarti. Nggih ada apa? Maulid Nabi itu bisa tempat, bisa zaman. Karena itu isim zaman makan. Katanya anak-anak dulu di pesantren, fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar ghairu ummim amafalan masdar min abahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dhaka isim isyara maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman makan maf'alun isim alat. Itu kalau ketemu insyaallah.
Itu dipadu dengan fi'lun sulasiyun idza yujarradu ababuhu situn kama satusradu. Lah ngoten niku. Dirinci satu-satu. Lek gak iso ngono, aja lak mepelak maca apa-apa, salah kabeh. Engko kaya ngajine wong sahabat biyen keliru. Sahabat keliru. Kanjeng Nabi mengajarkan al-habbatus sauda dawaun likulli da'in. Biji-bijian yang hitam garis miring jinten kalau sekarang itu dapat menjadi obat atas segala penyakit. Dengarnya keliru, dak membaca, dak mengkolerasikan. Kanjeng Nabi bilang habbah itu biji, ternyata yang mendengar al-hayyah bukan al-habbah. Al-hayyah ular, biji al-habbah. Ini zaman sahabat ada begitu itu. Begitu sakit bilang kepada istri dan saudara-saudaranya, carikan ular hitam saya. Padahal cari Kanjeng Nabi itu biji hitam, carikan ular hitam. Betapa saya sudah sakit, ndak kuat, digolekna ular temenan, dicokot be ulane mate. Salah. Lu ada lagi cerita itu seorang kiai ini gak pati cerdas, ngomong ustad ngono tau. Buka kitab di tempat faslun pengobatan. Kok cara sakniki Tibbun Nabi. Ada kitab Tibbun Nabi itu ada. Kitab Tibbun Nabi ada. Obat ala Nabi, obat ala Rasulullah. Dibuka ada hadis al-habbatus sauda dawaun likulli da'in. Biji yang hitam bisa menjadi obat untuk segala penyakit. Ternyata kitabnya dipakan semut sedikit. Titiknya ba itu berlubang pinggirnya. Akhirnya dibaca al-hayyatus sauda. Oh, ular hitam. Jadi obat segala macam. Apuh. Wah kelera ongko mentem mate orenga. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian panjenengan. Sudah kembali lagi sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Katanya Nabi, tubu ilallah qabla an tamutu. Dilihat sekarang, orang ibadah ada yang takut kepada Allah, orang ibadah ada yang mengharap rahmat Allah, ada orang ibadah cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, subhanallah, apapun yang ada dilarikan kepada Allah subhanahu. Ada cinta karena kecantikannya. Orang cinta kepada orang cantik itu berarti bukan dia yang dicintai. Aslinya itu Allah al-mukammil wal mufaddil wa huwal mujidu laha. Itu bahasanya kitab. Hakikatnya dia memuji Allah karena Allah yang menyempurnakan, Allah yang menentukan, Allah yang memberi keutamaan, dan Allah yang menciptakan dia. Ini orang yang ibadahnya karena cinta. Karena itu at-taib minad dambi kaman la dzanbala. Orang yang bertaubat dari dosanya dicatat Allah bagaikan orang yang tidak pernah punya dosa. Alhamdulillah. Jadi jari ini Abu Nuwas, wa umrina kisun fi kulli yaumin padam bizaidun kaifah timali. Monggo malih santai. Ilahi lastu wala aqwa jahimi fahabli batan waghfir dhunubi fa innaka Caranya bertaubat kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepadanya. Istighfar adalah menjadi pembuka segala macam
Bahkan oleh Nabi disebutkan, man lazimal istighfara, siapa yang rutin istiqomah membaca istighfar, maka Allah akan mengeluarkan dari kesulitan. Kalau memang nemu kesulitan, Allah akan memberikan solusi terbaik untuk jalan kemudahan. Amin. Dan Allah akan menggantikan kesusahannya dengan kegembiraan. Yang paling hebat, warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki tanpa terduga-duga. Rezeki jangan sampai terfokus kepada harta dan benda. Jangan. Harta benda itu bukan rezeki kita. Harta benda dan rezeki niku lain loh Bu. Sampean catet loh, di hati sampean catet. Harta benda lain dengan rezeki. Ini selama tidak saya minum bukan rezeki saya. Tapi ini dipermilikkan untuk saya karena saya sudah diberi. Apalagi diberi 2. Ini kalau saya minum semua anyangan-anyangan pulang. Mumpai enom kopi anyangan dia. Ya? Selama ini tidak saya minum, ini bukan rezeki saya. Kata guru saya, almarhum al-maghfurlah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Kiai Abdul Mannan Irfani, dulu ngajar saya di Sidogiri. Beliau sudah wafat. Kiai yang tunduk patuh, akhlaknya luar biasa. Apa kata beliau kepada santri dan murid? Rizquka ma la ya'kulu ghairuka. Rezekimu yang tidak dimakan oleh orang selain kamu. Pak Ustadz Ismail pergi, ada di depot. Kebetulan saya bawa keluarga, istri saya bawa, anak dan menantu saya bawa. Pak Ismail sungkan tidak ngajak saya. Begitu karena sungkan, mari sini Pak Ustadz, sini. Akhirnya Pak Ismail cuma makan 1 piring, saya 4 piring dengan istrinya. Yang bayar Pak Ismail, itu berarti yang 4 bukan rezekinya Pak Ismail. Saya Pak Sudi bawa rokok, baru beli. Disedot 1, kanca datang kapi beluk. Sebeluk nyedut rokok Pak Sudi oleh naik telok, ya telok aja rokok Pak Sudi. Iya, nggih nama betul. Lah kalau harta dan benda, vario harta benda, mio harta benda, pajero harta benda, truk Fortuner harta benda, Hammer Ferrari harta benda, pesawat harta benda. Saya belum pernah menemukan orang yang punya pesawat sampai 3 atau 5 pesawat, seesok gak tahu sarapan sewiwini pesawat. Siapa yang punya Honda Vario, adakah yang pakai camilan pagi hari makan selebore Vario? Gak ono. Ini belum mati sudah tidak dimakan, apalagi kalau sudah mati. Rumah dak dibawa, pekarangan dak dibawa, mobil mewah gak dibawa, istri cantik dak dibawa, nggih. Anak dak dibawa, uang banyak dak dibawa, segalanya dak dibawa, malah istrinya diganti tetangga. Katanya si istri, dia nangis. Ya Allah, Cak, lah balik mati aku melu sapa, Cak? Suami mati, ada tetangga yang jauh, saudaranya dari Jakarta datang, dari Banjarmasin, Jember, Banyuwangi datang, dari Malang datang. Dia tanyanya juga keliru juga. Mbak, sakit apa Mas, Mbak? Pura-pura nangis juga. Dia jawabnya juga keliru. Aduh, kalau dilihat dari malam, Dek, kakaknya seperti tidak akan mati, Dek. Tadi malam masih hidup, Dek. Malah hidupnya 2 kali, Dek. Artinya mare mati, Odi, boleh. Bocah gelat to pantambu megri kok. Itu man meduraan kan tak nyaman ya. Assalamualaikum, malam kakak enggak lo mati ya le, malam lagi ngodi le. Wong sing takon keliru, sing jawab yo keliru. Pak bener ndak usah takon-takon, sing sabar ya Mbak yo, sing sabar Mbak. Cukup gitu aja. Sepinek nangis, lama kelamaan yang mati biar mati. Kalau saya laku laki-laki. Harta benda dan rezeki itu lain.
Jadi rezeki itu yang dimakan. Kalau bukan yang dimakan, itu adalah makanya boleh apa tidak, monggo. Kalau ada orang ditinggal suami mau berumah tangga lagi, istikharah dulu. Kalau memang yang akan meminang kita orang yang sudah ditinggal suami atau suami ditinggal oleh istrinya. Kan ada kadang-kadang orang perempuan mati dulu, suaminya pura-pura getun. Padahal kadang ya bunga. Cuy dentek belamba tak ada mati. takut tepak seteken. Pojo-pojo tembes iki kan anjing. Naudzubillah min. Mudah-mudahan semuanya kita berkumpul sampai surganya Allah. Suami istri berkumpul sampai surganya Allah. Anak cucu berkumpul sampai surganya Allah. Katanya Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang istiqomah terus menerus senang beristighfar, maka orang itu akan diberikan segala kesulitannya mudah, kesusahannya gembira, dan akan diberikan rezeki tanpa terduga-duga. Jadi rezeki ini adalah oleh Allah sudah diberikan kepada kita. Karena itu saya katakan, jangan memfokuskan rezeki kepada yang bernama materi. Badan sehat itu rezeki, anak semakin cerdas itu rezeki, pikiran semakin plong rezeki, hati senang rezeki, ketenangan jiwa rezeki, segala urusan mudah rezeki. Tidak harus berupa harta. Yang namanya rezeki itu banyak. Lek gak sehat kula sampean gak tutuk rene Pak, ini rezeki dari Allah. Mun tak sehat kula lebih sampean gak bakal tutuk rene. Kula panjenengan menawi boten dipun paringi rahmat ingkang agung saking Gusti Kang Akarya Jagat Kang Purbaing Dumadi Kang Murba Mesesa, kawula panjenengan ra bakal dugi dateng menika tempat sarasane ingkang sae menika. Adalah saking menika kula panjenengan kedah kata syukuripun dateng Gusti Kang Akarya Jagat. Menawi kula panjenengan boten bangsulaken dumateng Gusti Allah Kang Akarya Jagat, kula panjenengan badhe dipun catet tiyang ingkang ngupuri nikmatipun Gusti menika. Ya ladine lah tak ngerti ya ladine. Masalah wong ngomong Allah itu lek wong Jawa dudu Allah. Orang yang Jawa sungguh bilang Allah itu bukan Allah, apa? Gusti Allah. Itu orang Jawa asli. Nika sedaya nikmat saking Gusti Allah. Gusti Allah. Saya pernah pengajian ke baratnya Jogja, sebelah selatan, setelah Bantul terkena musibah dulu itu loh. Ya. Masya Allah, Usman Yunus itu bukan Usman Yunus. Bagi dipun sampean kalian ingkang minulya Romo Yai Usman Yunus. Air niku dadi Usman Yunus. Dadakno yang berdoa di Ngawi lain lagi. Di Ngawi niku lain lagi. Ada nama sampean Pak Ismail di Ngawi itu. Adicara salajengipun badhe kawaos donga. Donga niku doa. Ingkang badhe simpun sampaiaken dening ingkang minulya Rama Yai Ngabdul Ngalim bin Ismail. Ngabdul Ngalim bin Ismail. Itu masih Jawa sama Jawa. Nama Arab kalau dipegang oleh orang luar, Iskandar Dzulqarnain menjadi Alexander Sis. Yunus abahnya Utsman ini bukan Yunus tapi Yonson. Yosef. Ismail Samuel. Sulaiman Solomon. Ibrahim Abraham. Kadang ada yang lebih keren, haknya dibuang menjadi Bram. Ada di Pengampon Gram, kalau sudah pergi ke Madiun jadi Brem. Jadi di Surabaya Bram, sampai di Madiun Brem. Waro Brem dek. Brem iku lak dipisep nyes. Macem-macem. Makanya kalau kalian panjenengan lek ana wong daerah maca-maca gak usah dinyek, gak usah. Lek jare wong Jawa Allah itu bukan Allah tapi Gusti Allah.
tepak wong Madura sing deles duduk Gusti Allah, dudu Gusti Allah, tapi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Sampai ana wong zikir duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullah. Makanya katanya Nabi, siapa yang mau beristighfar, apa istighfarnya? Terserah. Mau istighfar pakai yang pendek monggo. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Agak panjang sedikit. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Itu gabungan. Surat An-Nisa, surat Ali Imran, Al-Baqarah, surat Ad-Dahr, Ad-Dariyat, semuanya. Kalau katanya surat Maryam itu, surat Nisa itu, waghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi surat Ibrahim, Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nggih. Nggih, ana sing wali ikhwanina Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Digabung oleh ulama. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimatul mu'minina wal mu'minatul ahya'i minhum wal amwat. Itu gabungan. Walaupun tidak ada dari Nabi, itu gabungan. Nggih napa mboten? Iya. Lebih panjang lagi pakai yang asli dari Nabi, dari Aus Ad-Dariyi, atau disebutkan oleh imam yang namanya Aus. Apa katanya? Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kita Sayyidul Istighfar. Jadi Saddad bin Aus menuliskan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, sampai ke belakang. Kepanjangan, ambil yang biasa. Yang pendek-pendek tidak usah diteruskan. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Masih terlalu panjang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terlalu panjang. Ora Allah. Wis iku tok cukup wis. Mun kelancangan kelu. Lah ora Allah. Soale wong biyen niku gapura ae asale sangka innahu kana afuwan ghafura. Lho, lek kate mlebu posoan ana afuwan. Afuwan krana kerepoten digawe apem. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Akhire gawe jajan apa supaya dikai sepuro karo Gusti Allah, dikai jajan afuwan, kerepotan apem. Oh no. Gapura asale ghafura. Sapa sing mlebu masjid mesti di sepuro kalian Gusti Allah, dikai tanda masjid. Jenenge apa iki? Jenenge nggene sepurane Gusti Allah. Kaangelen gapura. Ghafura menjadi gapura. Wakil ngoten niku. Wong Jawa iku lek gawe jeneng iku apik. Ruci. Nggih. Ruci, sepak, sandal, setir. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Tadi semuanya oleh Allah oleh orang Jawa, orang Madura tingkepan. Apa tingkepan, Bu? Selamatan napa niku? Selamatan kandungan. Wong biyen gak sekarepan gawe. Diarani tingkepan kula tangletaken tiyang sepuh. Mbah, kok diarani tingkepan, Mbah? Ya mergo nak sing diselameti ku wetenge melenting oleh kekepan. Mangkane dijenengi tingkepan. Loh, orang Madura saya tanya. Kalau Madura apa? Pelet gandung. Kok bisa pelet gandung? Lakar selamat let bakto na tedung. Mangkane ko ka pelet kan kandung. Malah orang Sampang lain lagi, pelet beteng. Wala na saya selamat let bakto na. Aje beteng ya. Nah, kemudian saya pernah ke Lakar Santri Barat. Saya tanyakan, ada acara apa ini, Pak? Anu ini Pak Ustadz, 7 bulanan. Lah ini saya tidak nemu arti saya. Lama-lama kelamaan saya pura-pura
Dingkru cuma cari antri. Oh 7 bulan ini berarti selamatan perut maju pelan-pelanan. Berarti 7 bulan. Sumbernya satu dalam surat Al-A'raf. Itu nanti dicari ayat berapa sare NGB. Cari ini Gusti Allah ngeten lamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat walamma asqalat da'wadallahu rabbahuma la in ataitana salihan lanakudanna minasyakirin. Surat Al-A'raf. Napa? Ayat piro golek ana dhewe. Apa kok ndak dituturna saiki kaenakan sampean? Lek tak kai surat itu sampean kok iso buka endi ya. Dadi sampean minta tolong Bu ke Bapak lek capek Pak, tolong dibuka napa Al-Qur'an sing diwaca Usman Yunus. Bapak jawab, "Sengko aku Dik." Tak buka ngono iku. Ndang jawaban karo sampean, "Sengko buka Quran ya buka uliyane ae," ngono. Ya maksudnya hadis sejarah ngono lho. Ojo ngereset tok ra. Pahintar kesamper melono. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini sudah yang kedua sekarang, jangan banyak-banyak wis. Yang kedua. Isinya himbauan Nabi dalam Sunan Ibnu Majah. Wabadiru bil a'malis salihah. Bersegeralah amal baik sebelum kita sibuk dengan amal yang lain. Daripada kita ngerasani orang, lebih baik baca surat Yasin. Daripada kita ikut orang itu terus ngerasani wong tok, lebih baik tidur, lihat TV. Saya kadang-kadang melihat orang yang lagi gila-gilanya semuanya kepada jenis gadget yang ada, baik itu BlackBerry, Samsung dan lain sebagainya. Saya kalau ngumpul-ngumpul dengan banyaknya wifi di setiap miras, giras, ya? Giras, apa kok dijenengi giras? Kok dijenengi giras? Sopo sing gawe iku biyen? Sampean gak ngerti, paling ngero giras. Masih sing nom-nom iku gak kira ngerti. Lek kula pancen kula goleki, kenapa kok dijenengi giras? Iku Pak operator sound system gak ngerti pisan niku. Sing ngenteni teko aku iku. Kan diarani giras iku bahasa ludrukan. Biyen niku ana nggene sik durunge Cak Durasim, nggih, sing duwe gedung sing jenenge golongane Sri Mulat, golongane Ludruk Jawa Timur. Apa sih dijenengi giras? Dijenengi giras iku biyen ana wong dodol kopi salah legi keras. Akhire lek ngombe kopine Cak Ibrahim karo Cak Tono, iku jenenge Cak Ibrahim karo Cak Tono. Wong iku mule oleh legi tambah keras. Mulene ngamuk nang sing jero omah. Iku kopi biyen. Kopi saiki campur mesin masih wis wet kopi gak ono apa-apane gak ngefek. Nggih napa mboten? Dadi sing jenenge giras iku kopine legi oleh keras. Dadi kopi giras. Lho giras lek ditambahi wifi. Apa? Wah keliru. Wong tulisane wifi kok wifi nang endi? Awak tulisane wifi ya wifi. Gara-gara itu ada positif dan negatif. Aku sing gak iso maca kadang-kadang lagi nyelawat wong mati si anyar, sing teko iku malah gak zikir. Mbok ya ditahan titik lek perlu tok baru ngapik HP-ne. Iki ndak lunggone mayit ngene kabeh. Sing kono ngene kabeh, sing kono ngene. Mestine ndak begitu, ada tempat-tempatnya. Ketika kita nyelawat nang wong, kuatno dhisik gak ndelok HP kecuali ada panggilan baru atau kita browsing untuk melihat sesuatu, monggo gak apa-apa. Kadang-kadang kadung dolanan HP bebekne teko, oh sampean Bek, masuk. Jangan. Ndak positif ngoten. Lho positifnya napa? Positifnya apa? Manfaatnya napa? Manfaate wong iso gak ngrasani wong, iku hebatnya. Akhirnya ndelok kene tok. Kan tidak sanggup. Ya apa anu iku, ya apa gak sanggup. Gak sampai nang kono. Coba biyen ndak ono HP. Waduh, sak kampung dirasani kabeh. Lho positifnya di situ. Ndak positifnya gak iso kenalan karo wong. Meneng ae. Kadang-kadang takone sampean pundi? Lho kula pinggire rumah sampean lho gledek ae. Ayo.
Perbaiki pekerjaan sebelum kita sibuk dengan yang lain. Kalau toh kita mau ngomongi orang lain, lebih baik lihat dirinya sendiri. Kenapa? Karena ini sudah jam 10:30. Nah, jadi harus dilihat sendiri. Apanya? Jamnya. Tinggal satu isinya. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum la wa kasratis shadaqah. Sambunglah dirimu dengan Allah dengan memperbanyak zikir kepadanya. Zikir yang paling baik kepada Allah adalah lewat sholat yang 5 waktu. Apa yang tidak ada dalam sholat? Subhanallah. Ini sumber dari surat Al-An'am. Jadi ini surat Al-An'am ngeten. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lah kan ngeten nggih? Itu caranya. Di dalam surat Al-An'am itu disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di akhirnya dikatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Semuanya dari Al-Qur'an. Kalau kita minta di dalam sholat, pertama alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya diminta. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Malah duduk di antara sujud dua, Rabbighfirli warhamni wajburni. Sambunglah diri ini dengan Allah dengan banyak berzikir. Kenapa kita harus berzikir? Semua yang ada ini berzikir. Ini bunga-bunga, kembang-kembang, semuanya, semua berzikir. Malahnya pakar pendidikan. Tapi yang saya maksud bukan Skoper Hopper, bukan Nelson Michael, bukan. Yang dari Amerika, dari Australia, dari Jerman. Kalau menurut Skoper Hopper kan lain lagi didaktik metodiknya. Ini didaktik metodik menurut ulama. Namanya Burhanul Islam Az-Zarnuji, yang punya karangan kitab Ta'lim Muta'allim. Apa katanya? Ngeten. Semua yang ada di muka bumi dan langit itu bertasbih kepada Allah. Ayatnya Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh, segala macam bertasbih kepada Allah. Sehingga kata Imam Zarnuji mengatakan, kalau kalian akan menebang pohon yang masih hidup, alangkah hebatnya minta ampunan dulu kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf, aku akan menebang kayu yang masih sedang bertasbih kepadamu. Walaupun nanti sudah diputus tetap bertasbih. Yang hidup lebih-lebih. Korelasinya banyak. Karena katanya Nabi, ketika menguburkan jenazah, Nabi memerintah ambilkan kayu, tancapkan di kuburnya. Selama kayu ini masih hidup, maka oleh kayu ini dimintakan ampun orang yang ada di kuburnya. Itu bukan sembarangan. Lalu kiasannya ulama mencontohkan, memberitahukan. Yang tidak di zaman Nabi semuanya tidak ada yang bid'ah, semua bid'ah. Pengajian macam ini bid'ah. Tapi kata Imam Syafi'i, al-bid'ah bid'atani, mahmudah wa madmumah. Yang madmumah itu yang salah dari Quran dan hadis. Contoh joget pakai berdiri dan telanjang, ini tidak ada dalam ajaran Islam. Yang disebut ma laisa minhu di dalam hadis man ahdasa fi amrina bahwa mardud, tapi itu ada ilatnya, laisa minhu, yang bukan termasuk agama. Kalau termasuk dalam agama, ojo menggubris orang yang mengatakan bid'ah, berarti kurang jero wong sing kaya ngono iku. Wabeh itu adalah bid'ah. HP bid'ah, mikrofon bid'ah, televisi bid'ah, apa maneh Google sing aplikasine lan software dalam hardware utawa software itu semuanya mencuri semua, ndak ada yang hebat. Mencuri semua. Karena Microsoft Word itu kalau beli betul atau Windowsnya beli itu mahalnya bukan main. Lah kula kali sampean kabeh ngopi kabeh. Download tepak sing gratisan. Lek ngomong free kabeh, nggih. Dadi semuanya banyak yang free, wong wedok ae free saiki akeh. Nggih. Tulit kanan gelem, tulit kacer gelem, tulit budi gelem, ya ada gelem, nyamet arek binek petis.
Hati-hati. Semua yang ada dalam IT kita itu semuanya banyak yang kalau dihukumi betul haram semua. Seperti HP, ini juga Windowsnya lain, aplikasinya lain. Kalau beli sungguh, Masya Allah mahalnya, Pak. Mahal program-program yang ada. Sudah, kalau sekarang untuk tasawuf 100% tidak bisa, tidak ada. Nah, kalau ada orang mengatakan kalau HP tidak bid'ah, sepeda tidak bid'ah, televisi, internet tidak bid'ah, dakwah lewat YouTube tidak bid'ah, goblok. Kok iso? Loh, ya apa sih? Lah karena ini bukan agama. Karena YouTube bukan termasuk syar'anu agama, internetnya bukan agama, HP-nya bukan agama. Yang bid'ah itu kalau agama dirusak-rusak. Nah, berarti kan bid'ah ada dua. Ada yang tercela, ada yang tidak. Benar Imam Syafi'i kalau begitu. Ada uang kadang-kadang, wah ini bid'ah, lah bid'ah enggak, ini enggak, oh ini karena ini bukan agama. Oh berarti bid'ah ya ono loro, ono sing elek, ono sing dadi ojo bingung karo ngono-ngono iku. Sudah lurus ya lurus, sampean gak gelem ya wis, gak gelem mulutan ojo melok turu ya. Kayak berkat wis trimon badoken ngono lho. Ojo dipangan. Nggih, lek mulutan tak gelem dikai gelem tapi badoken ngono lho. Kadang-kadang saat niku gatel-gatel dipikir nggih. Saya itu paling seneng mutlak, tidak seneng debat. Terus terang, jangan ngajak debat dengan Usman Yunus, ya? Jangan. Tapi kalau urusan pemikiran-pemikiran dengan mutolaah, monggo bareng-bareng. Ya, debat gak ada gunane, ngulon ngetan gak ada gunane. Mari ngono dilebokno, ini hasil debat, tapi tidak dilakoni blas. Apa? Wong sampai ana ucapan ngene, wong gendeng akhlake api dibanding wong pinter akhlake elek, lebih baik orang bodoh yang akhlaknya baik. Subhanallah, itulah hebatnya. Ternyata semua itu akhlak di hadapan Allah. Nah, sambung diri dengan Allah, berbanyak berzikir. Kembang ini berzikir, ini berzikir. Nggih napa mboten? Binatang semua berzikir. Tidak percaya golongane ula barang itu berzikir, baca tasbih itu subhanallah. Ula niku insyaallah kalau kita ngerti mungkin kita akan dengar subhanallah, 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 subhanallah. Berhubung kita tidak ngerti, lek ana ula. Nggih napa mboten? Nggih. Sapi dek kandang iku. Iku asline Allah. Allah. Ayam kalau tengah malam hampir subuh, "Udhkurullah ayyuhal ghafilun." Andai kata kita ngerti mungkin seperti itu. Macan, harimau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hebat. Tawon tahu tawon merudi. Kumbang sing ono iku lho, bedele buner yo. Ono sesuane tawon. Iku insyaallah ya zikir, cuma kula sampean enggak ngerti. Koyok ngomong koyok ngono. Padahal asline iku Allah. Lah itu faktanya kalau umpama kita ngerti. Ya kalau ingin ngerti gampang, besok kalau ada tawon, ada apa itu susuannya, coba ambil 3 dengarkan. Insya Allah walaupun sampean bisa nyebut Allah. Apa mau ngomong Allah temen tawon coba Allah. Iso sampean lho. Iso nyebut pisan gara-gara tawon. Lah malah nyebute sampean bukan di rumah tok, langsung nang puskesmas. Allah. Carane dokter, kenapa Bu? Diingatkan tawon. Akhirnya dia tak pernah nyebut Allah, tak pernah sambung, begitu diingatkan tawon, Allah. Lah ini aslinya. Wa kasratis sedekah, perbanyaklah sedekah. Kalau isinya hadis yang hanya berisi 3, menurut riwayat Ibnu Majah disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, apa kata Nabi? Turzaku, kalian akan diberi rezeki oleh Allah. Watunsaru, diberi pertolongan dalam segala hal. Watujbaru, dan akan ditutup kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang atau lebih
itu harus dimaafkan karena pidatonya kalau kurang berarti besok ada lagi, kalau terlalu lebih mohon maaf. Ya ini saja. Jadi katanya hadis tujbaru wa turzaku tunsoru, nanti kalau kurang ditambah lagi sendiri oleh Allah Subhanahu. Nah, karena hadisnya akhirnya seperti itu, pidatonya kalau kurang sampean tambah sendiri. Ya ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الفتح والفرج منك يا فتح علينا بحرمة مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا الله ألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا ومن جميع أعمالنا ونياتنا وجميع ما نوى سلف الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا والحاضرين والحاضرات علما ينفعنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم بسر الفاتحة.